ngadu, mau lihat bukti, saya buktiin, kasih kesempatan saya buktiin. Lu mau keluarin bom lu, keluarin bom lu. Saya bisa buktiin. Anda terbukti tidak bisa membuktikan laporan Anda. Ini level kualitasnya. Ini level kualitasnya. Sorry, beda liga. Kalau bicara soal kebenaran, beda liga. Sorry. Karena terbukti, sudah terbukti ini. Saya berhak ngomong ini. Dan kemakan, semua kemakan. Kan saya bilang, Karen banyak banget. Iklan saya mah, Karen dikasih iklan banyak. Banci tampil amat. Sekarang keluar ini, mau ngomong apa? Tentu Pak Nahot ngomongnya tenang. Semua tenang, saya yang paling marah. Kenapa? Karena kalau ada apa-apa yang masuk penjara itu saya. Bukan mereka, saya. Saya bukan marah. Hati saya ini tetap tenang. Kepala saya itu tetap tenang, walaupun saya bicara tenang. Saya maafin. Mau disebut orang gila lagi untuk bisa maafin orang? Untuk bisa mengampuni orang yang memfitnah saya, mau dibilang orang gila lagi? Apa saya harus buka lagi beberapa kartu lain? Yang ada saya pegang di tangan ini. Ini bukti yang saya pegang ini. Jadi di sini saya sudah pegang SP3. SP3 dari Polres Jakarta Selatan. Ya. SP3 dari Polres Jakarta Selatan atas laporan Karen yang menyatakan bahwa Arya beserta ayahnya telah melakukan pengeroyokan dan penodongan pistol kepada Karen. SP3. Apa artinya? Artinya polisi tidak bisa menemukan kebenaran di dalam laporan tersebut. Ya. Ini suatu hal yang media masyarakat Indonesia harus tahu. Bahwa upaya-upaya, saya tidak mau terlalu jauh ya, upaya inilah, upaya yang dilakukan Karen terhadap keluarga besar Klaprot sudah terbukti bahwa itu adalah laporan yang tidak benar. Tidak benar. Ya. Ini memiliki konsekuensi. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, setiap laporan yang tidak bisa dibuktikan itu ada konsekuensinya. Orang itu bisa kena laporan palsu, bisa kena fitnah, karena sepanjang perjalanan kasus ini selalu dibawa ke media, selalu dibilang ke media, berulang-ulang kali, ya, bahwa ditodongkan pistol, ya. Padahal semua saksi-saksi itu ada di situ, rekaman video ada. Ya. Kalau dulu saya bisa bilang kepada masyarakat bahwa ya mungkin waktu itu pada saat itu masih diperlukanlah laporan ini dalam rangka mencari pembenaran atas hak asuh anak gitu ya. Cuman sekarang tiba-tiba dipush lagi. Ya, dan terbukti sekarang. Ini bukan Andreas Naut Silitonga yang ngomong ini. Bahwa ini nggak benar. Bukan Andreas Naut Silitonga, bukan Arya, bukan Richard Klaprot, tapi Polres Metro Jakarta Selatan, penyidik. Ya. Memang banyak sekali kejanggalan dalam laporan tersebut. Satu hal yang pasti adalah tidak pernah terjadi apa yang mereka bilang pengeroyokan. Tidak pernah terjadi. Penodongan pistol juga tidak pernah terbukti. Artinya apa? Artinya ini semua adalah sebuah laporan palsu. Laporan palsu. Ya. Saya janji saya akan bongkar nih satu per satu. Bukan karena dendam. Saya punya pilihan, bukan ayah saya, bukan Nahot, bukan keluarga saya. Saya yang punya hak pertama untuk mau lapor balik ini apa enggak. Enggak, saya nggak akan lapor balik. Terkecuali saya maafin. Saya punya hak melapor balik Karen Teresia Poro bersama dengan pendukung-pendukung yang menyatakan
menyebarluaskan informasi kasus pengeroyokan ini. Ada hak saya. Dan saya jamin saya ngomong gini nggak kena ITE, karena itu fakta yang saya ngomong. Fitnah loh. Lebih jahat daripada pembunuhan fitnah itu, ingat. Lebih jahat daripada pembunuhan, ingat itu. Zina aja gue maafin. Gue lapor kok perzinahan, lu zina gue maafin. Bukan sama satu pria, beberapa pria. Kalau WMI mau adu, mau lihat bukti, saya buktiin, kasih kesempatan saya buktiin. Lu mau keluarin bom lu, keluarin bom lu. Kita bisa mudah-mudahan ya Polrestabes Bandung juga bisa melihat ini gitu. Ya. Karena pada saat ini juga Arya sudah dinyatakan sebagai tersangka. Ya. Orang bisa bikin laporan palsu seperti ini. Mungkin nggak dia bikin laporan palsu juga seperti yang di Polrestabes Bandung? Ya. Saya tidak mau terlalu jauh menyimpulkan ya. Cuma ini udah menjadi bukti lah. Udah menjadi bukti kualitas dari laporan-laporan yang mereka buat. Gitu loh. Saya sangat menyayangkan bahwa ya instansi kepolisian sudah dipergunakan untuk kepentingan yang nggak benar. Bayangkan waktu dari penyidik yang bisa dipakai untuk mengungkap kasus-kasus lain gitu, yang lebih penting bagi bangsa ini, tapi harus dipakai untuk mem-BAP ini, ya. LP-nya ini dibuat 15 November, ya, dan dihentikan di bulan Maret, 20 Maret. Artinya November, Desember, Januari, Februari, Maret. Kita bicara 4 bulan waktu penyidik itu untuk sebuah laporan yang nggak benar. Habis. Padahal penyidik kita, polisi kita bisa memakai waktu itu untuk hal-hal lain yang lebih mulia, ya, yang lebih mulia. Banyak kejahatan yang bisa diungkap. Bukan hal yang seperti ini gitu. Hubungi kuasa hukum saya, lakukan permohonan maaf atas ini ketiga media yang terbesar di koran. Term and conditionnya detailnya tanya sama Bapak. Term and conditionnya silakan tanya sama law firm kami. 3 kali 24 jam, bukan 1 kali 24 jam, 3 kali 24 jam kita kasih. Kalau tidak, kita akan lapor balik. Kita maafin. Tapi nggak cuma ngomong maaf ya, maaf itu hanya 4 huruf. Satu kata 4 huruf. Apakah fitnah itu cocok dilawan dengan kata maaf? Saya nggak nyuruh keliling-keliling lari-lari, enggak kok. Benerin, bener-bener. Tanya 3 kali 24 jam, hubungi saya, hubungi lawyer kami. 3 kali 24 jam, nggak datang kita lapor. Berarti nggak ada etiket baik kan? Nah, jadi kebohongan ini nanti akan terungkap gitu. Nah, bagaimana nanti kita akan menyikapinya? Apakah kita bisa melaporkan hal ini kepada pihak penyidik bahwa ini adalah suatu laporan palsu? Bisa. Begitu loh. Karena apa? Karena ini sudah dibangun bahwa sudah terjadi fitnah gitu. Sudah terjadi fitnah. Bagaimana orang melihat bahwa Richard Klaprot menodongkan pistol dan itu diulang-ulang terus gitu. Hancur nggak nama baiknya? Ya, hancur nggak nama baiknya? Thank you.